Kali ini Mima akan membuktikannya langsung bersama Pepi. Selamat menonton. Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Mima and Pepi. Kali ini Mima akan ke bandara untuk melanjutkan perjalanan Mima dan Pepi ke Santorini. Mima sekarang di Bandara Athena menuju ke Santorini. Bandaranya rame banget. Setelah check-in, kita akan menuju ke ruang tunggu. Ora locale. Da questo momento Alhamdulillah, akhirnya tiba di Santorini. Petualangan baru pun resmi dimulai. Yuk kita jelajahi setiap sudut pulau cantik ini dan lihat apakah keindahannya benar-benar sesuai dengan yang selama ini kita impikan. Kita mulai ke Santorini. Alhamdulillah. Yuk, let's go. Untuk menuju ke Pulau Oya yang ada di Santorini, kita ada booking travel agent untuk menjemput kita di bandara dan mengantar kita ke Pulau Oya. Akhirnya Mima dan Pepi sampai di Pulau Oya Santorini. Pulau yang selama ini Mima impikan. Mima masih nggak percaya bisa menginjakan kaki di Santorini. Pulau yang hanya bisa Mima lihat di Instagram, di foto-foto, di YouTube. Akhirnya Mima bisa juga ke sini. Gak heran sih, pulau ini begitu bagus, romantis dan paling indah di dunia. Bang, mantap, saking kencengnya. Ada kucing. Alhamdulillah sudah sampai di penginapan. Bagus banget loh penginapannya. Ada dapur nih, bisa bikin nasi. Ini katanya boleh diminum wine.
Nggak boleh. Lucu ya. Kami mandi diri. Mima dan Pepi akan mulai mengeksplor salah satu pulau paling ikonik di Yunani, yaitu Santorini. Dari kejauhan aja pemandangannya sudah begitu memukau. Kuda-kuda ini menjadi salah satu ikon di Santorini. Mima dan Pepi akan menyusuri gang-gang kecil yang penuh dengan toko souvenir, kafe cantik, dan sudut-sudut instagramable yang hampir di setiap langkah. Santorini bukan hanya terkenal karena keindahannya, tetapi juga karena pulau ini terbentuk dari letusan gunung berapi ribuan tahun yang lalu, sehingga menghadirkan pemandangan yang unik dan menjadi daya tarik wisatawan seluruh dunia. Terus setiap langkah di Santorini selalu menghadirkan pemandangan yang membuat kita ingin berhenti sejenak, mengabadikan momen, lalu menikmati keindahan yang ada di depan mata. Tidak heran ya, jika pulau ini sering disebut sebagai salah satu destinasi paling romantis dan paling indah di dunia. Berjalan menyusuri jalanan kecil di atas tebing, ditemani angin sepoi-sepoi dari Laut Aegea, membuat waktu seolah berjalan lebih lambat. Setiap langkah menghadirkan pemandangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nanjak ternyata. Mana Pepi? Ini banyak villa-villa di sini. Lucu-lucu villanya. Jangan takut. Di sini ada anak. Kalau protes, boleh. Ah oui, d'accord, oui.
Hari ini kami memilih untuk menikmati Santorini dengan berjalan kaki, menyusuri gang-gang kecil, melewati deretan bukit, kafe-kafe, hingga sesekali berhenti hanya untuk menikmati pemandangannya. Gak lupa foto-foto juga. Rasanya tidak ada sudut yang tidak indah di pulau ini. Mima dan Pepi mau makan dulu sambil menikmati lautan. Masya Allah. Örtsün üstümü yorgan gibi. Santorini. Sarapan pagi rebus telur di Santorini. Mantap. Semakin lama menjelajah, semakin banyak sudut yang membuat Mima terpukau. Setiap belokan menghadirkan pemandangan baru. Setiap jalan kecil menyimpan kejutan yang berbeda. Rasanya kamera tidak pernah cukup untuk menangkap semua keindahan yang ada di depan mata. Jadi videonya ini tidak semua Mima upload ya, karena begitu banyak video-video yang Mima ambil di Santorini.
supermarketnya. Pasti kalau kita ambil lucu. Anginnya super kencang guys. Sepanjang perjalanan ini anginnya sangat kencang. Supermarketnya seperti apa? Sini bukan deh. Ini bukan lokal. Oh iya betul. Kita lihat lokal supermarket. Ada pisang. Ini ada lemon. Siapa tuh yang mau masak? Kita lihat. Itu mau beli tisu. Tisu kering. Kita cari tisu kering. Gak ada guys. Mima dan Pepi berkesempatan mengunjungi Maritime Museum of Oia, sebuah museum yang menceritakan masa ketika Oia menjadi salah satu pusat pelayaran terpenting di Laut Aegea. Jauh sebelum Santorini dikenal sebagai destinasi wisata dunia, masyarakat di sini menggantungkan hidup mereka pada laut. Museum ini berada di sebuah rumah kapten kapal tradisional yang telah berdiri sejak abad ke-19. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi bersejarah, mulai dari model kapal, peta pelayaran kuno, kompas, alat navigasi, hingga foto-foto yang menggambarkan kehidupan para pelaut pada masa lalu. Melihat setiap koleksi membuat kita seolah kembali ke masa yang lalu, ketika kapal-kapal dagang berlayar melintasi Laut Mediterania, membawa harapan dan kemakmuran bagi masyarakat Oia. Ini kapten-kaptennya dulu. Banyak juga.
Mengunjungi Maritim Museum bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membuat kami semakin menghargai setiap sudut Santorini. Keindahan pulau ini bukan hanya berasal dari alamnya, tetapi juga dari cerita dan warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Kalau suatu hari berkunjung ke Oia, sempatin ya mampir ke museum ini. Mungkin setelah mengenal sejarahnya, kalian akan memandang Santorini dengan cara yang berbeda. Nah, Mima dan Pepi sampai juga di salah satu ikon paling terkenal di Santorini. Kubah biru yang selama ini hanya Mima lihat di kartu pos, media sosial, dan berbagai film perjalanan. Inilah Santorini, sebuah pulau kecil di Laut Aegea yang berhasil memikat hati jutaan orang dari seluruh dunia. Dan hari ini Mima, Pepi beruntung bisa menyaksikan keindahan secara langsung. Try. Habibi. Salah satu pengalaman yang cukup berkesan saat makan di restoran di Santorini adalah pelayanannya yang sangat ramah dan penuh perhatian. Ketika kami memesan ikan utuh, pelayan tidak langsung menyajikan begitu saja. Mereka dengan telaten membantu memisahkan daging ikan dari tulangnya langsung di meja kami. Jadi kita bisa langsung menikmati ikan tanpa harus repot membersihkannya sendiri. Pelayanan seperti ini memang cukup umum di restoran-restoran yang ada di Yunani. Di Santorini kita belajar keindahan tidak selalu harus mewah. Dengan duduk berdua dengan orang tersayang, menikmati pemandangan laut, dan mensyukuri setiap momen sederhana sudah terasa sangat bahagia. Malam ini menjadi penutup yang sempurna untuk hari yang penuh cerita. Santorini kembali membuktikan bahwa keindahannya bukan hanya bisa dilihat, tetapi juga dirasakan. Sebuah tempat yang meninggalkan kesan mendalam dan membuat siapapun ingin kembali suatu hari nanti. Semoga yang menonton bisa merasakan kehangatan suasana malam Santorini melalui video ini ya. Jangan lupa ikutin terus perjalanan kami.
Dan masih banyak orang dong. Di waktu malam Santorini. Tidak terasa 3 malam Mima dan Pepi di Santorini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, follow, share. Assalamualaikum.